Sekarang dengan dengan kecanggihan digital dan sebagainya itu kita lihat saja program itu kita kan setiap berapa bulan itu ketemu sama OPD. Dia melaporkan, oh ini sudah, oh ini belum. Nah saya tanyakan, kalau belum ini kenapa? Oh ternyata masih ada kendala di sini. Oke, kapan? Kita kan seperti itu. Jadi sekarang ini kan anggaran itu diberikan dan juga tujuannya, kemanfaatannya sudah apa benar-benar terrealisasi. APBD 2026 kemarin baru didok tanggal 15 November kemarin itu kita kan sama OPD hearing dan juga terkait penganggaran di mitra kerja masing-masing. Dari DPMD juga terkait desa juga. Nah itu seperti apa? Kita anggarkan ke dinas. Kepentingannya dinas memaparkan, oh ya ini prioritas ya enggak, karena kan semua dikurangi sekarang. Nah dikurangi. Jadi dari situ kita melakukan pengawasan apa sudah benar yang kita anggarkan sama dinas yang sudah disepakati. Selamat datang di podcast Kios Koran, kanal berbagi sudut pandang dari Titik Kreasi Production, sebuah ruang penyiaran independen yang non-profit dan juga netral, hadir tanpa kepentingan, tanpa tekanan, dan juga tanpa keberpihakan. Karena informasi bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk dipahami. Selamat menyaksikan, ini dia podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara, yang di pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Bapak M. Naufal Al-Ghifari, SHMKN, dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi Demokrat. Selamat pagi Mas Naufal. Selamat pagi Mbak Rara. Mengingatkan saya pada mantan saya, namanya sama Naufalnya ini ya. Kamu kalau ada yang bening-bening kayak gitu. Harus dong. Nah, ya ini kan wajar ya, kalau cewek lihat cowok itu pasti ya begitu. Mas Naufal juga ya? Sama, kebalikan. Mas Naufal, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, selalu baik. Alhamdulillah. Dan bersyukur tentunya. Bersyukur. Nah, ini mungkin penonton dari podcast Kios Koran, kenapa saya manggilnya ini Mas Naufal? Karena beliau ini masih umurnya sama seperti saya. Oh gitu ya. Berapa, Mas? 18. Yang lalu itu yang lalu. Nah. Pernah itu 18 ya. Mas Naufal ini usianya berapa, coba tebak? 22? Kurang dikit. 20. Nah, ya, salah. Mas Naufal usianya 34 tahun. Wah, ini gen milenial yang sudah menjadi dewan. Perwakilan rakyat. Asik, luar biasa. Ini sebelum kita memasuki ke tema hari ini, kita kenalan dulu supaya seluruh warga Jawa Timur ini mengenal sosok dari Mas Naufal sendiri. Mungkin Mas Naufal bisa sedikit cerita, Mas, ini gimana ceritanya kok masih umur muda, masih 34 tahun tapi sudah berada di politik gitu. Oke. Yang pastinya dari penasaran, Mbak Rara. Penasarannya itu politik kok seperti itu. Seperti itu kenapa? Gambarannya kok diberitakan, dibahas orang itu selalu jelek. Dan memang saya melihat anak muda itu kok jarang didengarkan. Dari situ cobalah kita itu nekat dengan semangat saya, kok anak muda ini jarang diberikan kesempatan di panggung politik. Di situ saya coba dengan cara anak muda meyakinkan masyarakat. Emang sangat berdarah-darah di awal karena kita tentunya disepelekan. Betul. Dianggap masih muda. Iya, dianggap masih muda, gitu belum kan. pengalaman. Tetapi dengan semangat yang menggebu-gebu, yang pastinya energi kan masih lebih-lebih. Masih semangat 45 ya Mas ya? Semangat 45. Alhamdulillah saya meyakinkan masyarakat dan tentunya rata-rata dari tim atau juga dari pengurus, kebetulan saya kan juga Ketua Demokrat Kabupaten Pasuruan juga. Ketua Demokrat Kabupaten Pasuruan, saya meyakinkan adanya kolaborasi di situ, struktur internal yang senior sama anak muda. Dari situ alhamdulillah saya terpilih kemarin 19 Juli 2024 dan dilantik 31 Agustus
2024. Asik, Ya, hafal seperti banget itu. loh ya tanggalnya. Hafal, selalu diingat. Selalu diingat. Karena sejarah. 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 Berarti ini baru pertama kalinya Baru ya pertama Mas ya? kali karena memang sebelumnya saya bukan politisi. Oke, sebelumnya? Saya cenderung praktisi. Saya sebagai notaris PPAT. Yang sebelumnya jadi notaris PPAT itu harus sekolah S1, S2, ngikuti persyaratan magang selama 2 tahun, magang di BPN 6 bulan dan sebagainya. Akhirnya dilantiklah sama Kemenkumham sama ATR BPN. Tetapi kan menjadi anggota dewan itu berbeda. Iya. Tidak harus sekolah, tapi harus meyakinkan, berkampanye dengan syarat-syarat yang di KPU, meyakinkan masyarakat, dan alhamdulillah menjadi perwakilan masyarakat. Alhamdulillah, Jadi, luar Ngomong biasa. gimana ceritanya dari notaris kok Nah. bergeser ke politik itu? Sebenarnya semangatnya sama-sama pengennya bermanfaat lebih. Kalau notaris itu bermanfaatnya kan jasa, kita melakukan jasa. Orang atau klien itu membutuhkan misal jual beli tanah atau perjanjian, itu kan harus membutuhkan tanda tangan notaris, produk dari notaris. Kalau anggota dewan kan bukan. Kalau anggota dewan itu kita jadi itu karena dipilih. Artinya masyarakat itu berharap aspirasi-aspirasi mereka didengar. Percaya ya? Percaya. Dan saya meyakinkan kepada mereka, sebenarnya masyarakat itu tidak banyak yang namanya nuntut sih. Hanya perlu didengarkan saja. Dan Betul. kita berkewajiban ngasih solusi meskipun dengan keadaan ya keuangan negara seperti ini sekarang. Seperti itu, Mbak Itu Rara. karena memang banyak masyarakat yang masih harus butuh diberikan fakta-fakta ya, Ya, Mas ya. benar. Melalui podcast kios-koran ini supaya teman-teman di sana itu oh ternyata begini. Kok nggak di misalnya punya unek-unek gitu kan. Kok nggak ada solusinya sih ternyata ya itu tadi harus kan banyak ya di Jawa Timur kan pasti banyak kota, banyak kabupaten. Dan bermacam-macam dari tua, muda, anak muda maupun masih sekolah itu sekarang kan zamannya digitalisasi media sosial. Tidak harus sekarang itu datang atau WA, tapi mention juga di media sosial Instagram, TikTok. Mereka menyampaikan kalau keadaan misal jalan atau Mas Noval kalau dari anak sekolah ada beasiswa, ada pelatihan, itu banyak kita interaksi itu. Tidak harus ketemu, tapi melalui media sosial juga bisa seperti itu. Karena cepat viralnya. Cepat nyampainya ya Mas ya daripada pastinya. harus kesini gitu. Iya benar. Oke, berarti Mas Noval ini baru pertama kali gitu kan? Pertama kali. Kalau boleh tahu dapilnya meliputi dapil mana aja Mas? Alhamdulillah dapil saya Pasuruan Probolinggo, yaitu dapil 3, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Seperti Aslinya Pasuruan berarti? Aslinya Madura. Oh, Sampang. Sampang. Saya dikit-dikit bisa sih bahasa Madura. Bahasa Madura. Bahasa Meksiko berarti. Ya kan yang lagi Ya, ngetren, benar. lagi ngetren kan di media sosial tuh bahasa Meksiko katanya. Iya, betul sekali. Baik, kalau gitu singkat tadi cerita dari Mas Noval di sini ya, karena teman-teman di sana mungkin yang di jalan ketemu Mas Noval ini disapa aja Mas gitu. Terus kalau dari dapilnya Mas Noval sendiri, kalau saya kepo-kepo gitu kan sama kayak Mas Noval, penasaran gitu kan, saya juga penasaran sama Mas Noval. Ternyata dari kemarin itu sempat sering melakukan sosialisasi ya Mas ya. Iya. Saya ikhtiar ya setiap minggunya bisa dicek melalui media sosial saya turun. Meskipun saya yang bukan turun langsung, tapi ada bantuan yang turun. Seperti itu. Itu pun itu setiap minggu, Mas? Setiap minggu. Setiap hari Selasa kita mesti bukan launching ya. Ada bikin status kalau itu saya itu sudah berikan bantuan setiap hari Selasa. Setiap hari, nggak pernah libur itu? Enggak, maksudnya tayangnya setiap hari Selasa. Tapi nanti untuk waktunya misal saya bisa turun, saya turun langsung. Tapi misal tidak bisa turun, biasanya staf saya itu pun berupa bantuan biasanya. Wah, kayaknya Seperti harus itu. pindah sana, Mas. Pindah sana. Kemana? Pasuruan. Oh, ayo. ayo. Lumayan loh ini ya. Berarti sering terjun ke masyarakatnya langsung terjun ya? langsung di masyarakat. Artinya masyarakat tuh permintanya sepele-sepele, Mbak. Contoh seperti mintanya kalau bahasa Pasuruan terbangan gitu. Oh, yang terbangan, dibuat pengajian itu. Ada juga yang minta corong masjid atau yang namanya mic.
buat pengeras Toa ya suara, itu ya? toa, terus macam-macam sih, Mbak. Ada yang minta gadang, kain. Nah, itu yang apa ya? Yang kita harus berpikir ulang karena untuk pengajuan di bahasa saya itu program itu tidak ada di kamus usulan. Tapi kan kita harus memberikan solusi dan ngasih arahan. Ya sudah, saya bisa ngasih bantuan dengan cara saya. Nah, seperti itu. Oke, berarti pribadi. Wah. Tapi yo ono ae lho yo masyarakat kok iso terbang njaluk ning. Iya. Kecuali kalau infrastruktur gitu mungkin masih bisa diajukan. Lek terbang iso urunan loh kayak sakjane. Itu, Mbak Rara. Lucu-lucu berarti ya. Harapan masyarakat itu besar. Harapan masyarakat besar ke anggota dewan. Pastinya ada urutannya. Pertama mungkin kalau ada masalah itu kepala desa dulu. Kepala desa yang mungkin paling dekat, pemerintahan yang paling dekat adalah kepala desa. Baru kepala desa gak mempan, baru ke anggota dewan. Tetapi kadang kepala desanya ke kita. Nah, tapi sama-sama aspirasi dari masyarakat. Nah, seperti itu. Tapi sejauh ini ya Mas ya, di dapilnya aman semua. Aman. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, ini karena Mas Novel sendiri masuk ke bidang A ya, komisi A ya Komisi Mas ya. A. Itu bidangnya adalah bidang pemerintahan dan Hukum. hukum. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait sinergi kebijakan dan juga pengawasan untuk pembangunan daerah ya Mas ya. Iya. Karena banyak di luar sana itu yang masih belum tahu gitu kan. Sebenarnya kalau kita ngomongin terkait sinergi kebijakan, itu apa sebenarnya yang dimaksud dari Komisi A sendiri dan kenapa sinergi kebijakan ini penting untuk masyarakat? Ya, jadi gini, Mbak. Anggota dewan itu kan kewenangannya ada 3. Terkait pengawasan, budgeting, dan bikin perda atau undang-undang. Nah, di sini saya melihat sekarang ini yang saya akan cerita yang ada di Pasuruan dulu ya. Nah, contoh sekarang ini yang namanya infrastruktur ya, kepala desa itu pembangunannya kan dikurangi dari pusat. Nah, ini kan saya harus bekerja sama kepala desa. Misal ada yang dari kita, dari masyarakat itu ke rumah aspirasi atau melalui mention di media sosial. Itu menyampaikan, Mas Novel, sambil ngirim videonya, jalan ini rusak Mas Novel. Nah, kita lihat dulu itu jalan apa jalan desa, apa jalan kabupaten, Atau apa jalan provinsi atau jalan pusat. Oh, ternyata jalan desa. Oke, saya teleponlah kepala desanya. Saya telepon kepala desa, Pak Kades, ini loh ada masyarakat jenengan melaporkan infrastrukturnya jalannya rusak, terutama misal jalan pertanian. Oh iya Mas Novel, Pak Dewan ini memang rusak. Oke, kita sinergi, kita bantu, jenengan bikin proposal, persyaratannya dilengkapi, nanti kita ajukan melalui pokir aspirasi dari masyarakat jenengan melalui saya. Seperti itu sudah kita lakukan. Itu yang jalan desa. Dan juga yang kedua, kalau misal jalan kabupaten, kita sinerginya sama nanti pemerintah Kabupaten Pasuruan. Nah, seperti itu. Misal kita memiliki anggota dewan. Saya kebetulan ketua DPC, anggota dewan di DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi Demokrat. Kita lihat seperti itu anggarannya ada. Kita yang intinya komunikasi. Nah, seperti itu, Mbak Rara. Berarti memang benar-benar penting ya Mas ya untuk penting sekali. Karena itu kan juga berpengaruh ke ekonomi. Jadi misal itu lahan pertanian, itu juga kan untuk orang petaninya ke sana atau mengangkut hasil. Nah, itu juga mempengaruhi aksesnya juga, Mbak, seperti itu. Iya, rata-rata kalau di dekat persawahan gitu aksesnya jelek ya Mas? Jelek, pastinya jelek. Nah, seperti itu. Baik, berarti memang kalau yang namanya sinergi itu pasti berkaitan ya Mas ya. Kalau kebijakannya bagus tapi tidak diawasi juga sama aja, nihil gitu. Tetap kita ketika ini kan belum, Mbak. Saya belum melakukan. Kemarin memang terkait pokok dari masyarakat itu kita belum, baru tahun depan melakukan pembangunan. Nah, ini kan belum adanya pengawasan dari kita. Tetapi memang ketika yang incumbent tahun kemarin ada yang menyampaikan, Mas Novel, ini jalannya kok seperti ini. Ya, saya sampaikan ke pihak yang berwenang karena kan bukan kewenangan saya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya baru 2026 ini yang
pokok aspirasi dari masyarakat ini Baru baru terrealisasi. Nah, seperti itu. Berarti 2025 akhir ini ditampung semua. Tampung semua, benar. 2026-nya baru dipilah-pilah dulu ya Mas Ya. ya, yang mungkin Bukan dipilah-pilah sih, tapi sudah itu kan kita mendapatkan porsi sekian. Kita sudah ajukan misal ada 40, ada 40 pengajuan. Oke, persyaratan lengkap di ACC misal ACC-nya 35. Sudah kita nanti melalui OPD terkait nanti kita dipanggil untuk diperiksa apa benar, bukan saya sih tapi staf saya namanya TAK-nya saya yang dipanggil. Ini apa benar pengajuan seperti ini, oh ada revisi, diperbaiki, nanti sudah turunlah nanti di 2026 itu. Nah, berarti sabar dulu gitu ya. Jangan langsung kok gak dang-dang iki, kok Bener. kesuwen iki. Dan itu banyak apa kayak ya, gitu, Mas. saya rasakan sekali. Jadi mohon maaf, nggak semua sih, nggak semua masalah. Tapi ya wajar sih, Mas, ya. Wajar. Jadi misal mengajukannya 1 minggu yang lalu, mintanya minggu depan sudah Tapi itu sudah ya wajar clear sih. Iya, tapi ya itu, Mbak, masyarakat itu hanya butuh dijelaskan, dikasih pemahaman. Sudah insya Allah mengerti. Iya, Nah, betul. seperti itu. Kayak gini kan akhirnya kita mengerti ya kan. Kalau nggak dijelasin ya pasti kok gak dang-dang sih, nang di kok gini pasti begitu Pasti, ya Mas ya. pasti. Berarti jadi dewan juga harus sabar. Dan juga jangan capek-capek untuk menjelaskan ke masyarakat. Yang utama tidak boleh baper. Nah, betul. Karena ya memang tugasnya dewan. Iya, gitu benar. kan. Baik, ini kalau ngomongin tentang pengawasan dari DPRD sendiri, karena kan tadi perannya adalah pengawasan, anggaran, dan juga perencanaan dan ini perda tadi ya? Perda, jadi Pembuatan perda. budgeting tadi itu dan pengawasan, pengawasan, budgeting sama perda. Kalau ngomongin pengawasan nih Mas, langkah konkret apa sih dari Komisi A ini yang memastikan kebijakan dari DPRD sendiri ini benar-benar pro rakyat? Ya, yang pastinya kita kan juga sebelum misal ya APBD 2026 kemarin baru didok tanggal 15 November kemarin itu kita kan sama OPD hearing dan juga terkait penganggaran di mitra kerja masing-masing. Contoh di BNN itu saya minta tambahan terkait hibahnya karena di BNNK Kabupaten Pasuruan dan kota itu melingkupi 2 kabupaten 2 kota ya BNNK itu hanya 1 M anggarannya. Dengan keadaan masyarakat terkait anak muda juga terkait banyak ya Mas. Mohon maaf narkoba itu juga besar dan itu butuh tambahan. Nah, ya. Terus yang kedua mungkin dari DPMD juga terkait desa juga. Nah, itu seperti apa? Kita anggarkan ke dinas. Kepentingannya dinas memaparkan, oh ya ini prioritas ya enggak, karena kan semua dikurangi sekarang. Nah, dikurangi. Jadi dari situ kita melakukan pengawasan apa sudah benar yang kita anggarkan sama dinas yang sudah disepakati. Contoh lagi terkait sekarang ini stunting dan juga Pak Prabowo mewanti-wanti terkait program stunting itu akhirnya juga ketahanan pangan juga kan. Nah, itu juga ada sosialisasi dan memberikan makanan tambahan kalau tidak salah. Ya, makanan tambahan kepada ibu-ibu hamil dan ibu yang sudah punya anak bayi. Itu sosialisasinya kita kerjasamanya di desa atau di kecamatan. Nah, itu salah satu anggaran yang kita awasi. Nah, seperti itu, berarti, Mbak Rara. Untuk memastikannya sendiri Mas, apakah sudah benar-benar anggaran yang sudah diberikan kepada APBD misalnya itu bagaimana cara memastikan secara langsung gitu dari DPRD sendiri? Kalau memastikan itu sebenarnya semua itu gampang, Mbak. Gampang. Sekarang dengan dengan kecanggihan digital dan sebagainya itu kita lihat saja program itu kita kan setiap berapa bulan itu ketemu sama OPD. Sama OPD. Dia melaporkan, oh ini sudah, oh ini belum. Nah, saya tanyakan, kalau belum ini kenapa? Oh ternyata masih ada kendala di sini. Oke, kapan? Kita kan seperti itu. Jadi sekarang ini kan anggaran itu diberikan dan juga
tujuannya, kemanfaatannya sudah apa benar-benar terrealisasi. Nah, Tapi seperti sejauh itu. ini nggak ada kendala apa-apa Mas untuk misalnya bantuan-bantuan yang sudah dianggarkan oleh DPR sendiri ke APBD-nya, atau apakah sudah tepat sasaran atau belumnya gitu? Alhamdulillah tepat sasaran, malah cenderung masyarakat tuh kapan lagi. Nah, seperti Keenakan itu. soalnya. Iya. Kurang ya. Karena memang berarti benar-benar bermanfaat dong. Iya, Bermanfaat. betul. Artinya juga yang paling sekarang ini sekarang kita itu di Pasuruan itu cuaca ekstrim dan takut banjir. Nah, seperti itu. Rawan ya, Mas, ya, emang di Pasuruan Rawan. ya? Saya ambil contoh. Di Pasuruan itu di wilayah saya itu ada Kecamatan Rejoso, Kecamatan Winongan, dan Kecamatan Grati. Itu Kan banjir. yang banjiran itu. Banjir. Dan itu wilayahnya, sungainya adalah sungai provinsi. Nah, kemarin kita sudah ngajukan ke provinsi, ke SDA terkait normalisasi. Alhamdulillah sudah diberikan, tapi menurut saya masih kurang. Tapi semoga lah nggak banjir. Amin. Dan lucunya Mbak Rara, kemarin reses ya, kita reses, ini memang bahasa masyarakat ya, Iya, nggak apa-apa. bahasa masyarakat. Ketika kita reses, ada ibu-ibu bilang dan bapak-bapak, Mas Noval, kalau ngasih bantuan bilangkan ke dinas, ke BPPD atau Mas Noval sendiri, itu kalau bisa itu jangan nasi mie telur. Kalau bisa, Requestnya apa? iya, kalau bisa ada dagingnya, rawon atau gulai katanya. Saya juga mau kalau itu. Seperti itu. Tapi saya bilang, oh nje ibu, diusahakan tapi agak berat, tapi ketawa juga. Tapi namanya juga mak-mak ya Mas Iya, ya. mama, seperti Udah itu. wajar kayak Iya, gitu. karena dia bilang, sudah Mas, kalau orang kebanjiran itu kita susah, kita mikirnya cuma ya apa caranya makan enak Iya, katanya, iya. seperti itu Mbak Rara. Tapi ini kan lagi musim hujan ya Mas ya. Untuk saat ini gimana keadaan di sana? Kemarin di Kabupaten Pasuruan yang saya lihat, kalau Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan sih masih aman ya dalam bulan-bulan ini. Cuma yang di Kabupaten Pasuruan kemarin di Kecamatan Keraton Yang Rejosonya itu? masih aman. Masih aman, alhamdulillah. Malah Kecamatan Keraton itu yang viral itu ketika hajatan nikahan. Oh, yang bangun tenda melebihi jalan itu. Bukan. Jadi waktu nikahan banjir. Ya Allah, kasihan ya Mas Iya, ya. kasihan. gitu. Waktu nikahan banjir. Kalau nggak salah 1 minggu yang lalu kalau nggak salah itu. Nah, di situ akhirnya kan memang kita itu BPPD ini sementara ini kan menyiapkan bantuan-bantuan makanan, Mbak, seperti itu. Tetapi itu kan bukan solusi utama. Iya. Tetapi preventif pencegahan terkait tidak banjir lagi. Itu yang Nah, paling seperti penting. itu. Percuma kalau cuman ngasih makanan tapi Iya. kedepannya masih banjir. Masih banjir terus. Seperti itu, Ya Mbak Rara. mudah-mudahan di tahun 2026 nambah ya Mas ya untuk Amin. untuk pembangunan normalisasi Iya, itu tadi. amin. Yang sungai-sungai berarti dinaikin semua ya itu ya? Atau dibuat sumur atau apa itu ya? Kalau itu ada teknik sendiri, Ada saya teknik tidak sendiri. paham. Cuma mungkin ya, Mbak ya, paling sederhana dan logika menurut saya itu ya mungkin dilebarkan atau didalamkan. Oh, didalam. Karena kan itu debit air, debit air. Ada juga yang katanya dibuat kayak resapan ya, resapan itu juga. Itu wis ada tekniknya sendiri ya, ada tekniknya Mudah-mudahan sendiri. ya Mas ya, nggak banjir lagi daerah sana. Soalnya Benar. juga sekarang itu musim hujan pasti banyak bencana gitu Pasti, kan di pasti. Sumatera, di Iya, Aceh itu. Di Aceh kayak gitu Luar ya. biasa. Kita doain semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah ya Mas Amin, ya. amin. Sehat-sehat selalu. Balik lagi ke tema. gitu. Iya, iya. Kalau ngomongin tentang contoh Mas, ini contoh sinergi antara pemerintah yang sukses di Jawa Timur belakangan ini apa? Hari Jadi Jawa Timur yang ke-80 yang bertemanya ya sukses dalam menghibur masyarakat, sukses dalam UMKM, pelayanan-pelayanan. Contoh kemarin itu ada pelayanan dispenduk juga di ada Kabupaten di sana. Pasuruan dan periksa cek gratis kesehatan sama rumah sakit itu. Alhamdulillah antusiasnya itu. Kita selalu bikin acara Provinsi Jawa Timur itu DPRD Provinsi Jawa Timur sama masyarakat selalu rame. Kemarin itu di Malang tanggal 28 aspirasi RAN membludak. Dan alhamdulillah tadi malam di Kabupaten Pasuruan juga membludak juga. Oh, baru semalam. Nah, cuma sampai nanti malam lagi. Wah,
Cek kesehatan gratis, Mas. Cek kesehatan gratis. Ayo Mas, budal Mas. Asam urat Aku loh. sudah sehat. Nggak usah sehat. Seperti itu. Mas nggak ikutan juga cek Pasti kesehatan? dong ikut nanti. Asam urat aman? Oh, kalau itu nggak berani. mending alami aja. Biar nggak tahu ya Mas ya, Iya. daripada mikir aduh asam uratku wis membatasi normalnya. Iya. Kalau ngomongin tentang pelibatan masyarakat nih Mas, bagaimana sih mekanismenya dari Mas Novel sendiri lah? Ini kan selaku dari DPRD Jawa Timur, apalagi dapilnya di Probolinggo sama Pasuruan. Nah, ini untuk pengambilan kebijakan dari Komisi A untuk masyarakatnya sendiri bagaimana? Kalau keterlibatan itu pasti, Mbak, pasti. Karena kuping kita itu kan dari masyarakat. Baru kita itu mengformasikan atau merancang bantuan seperti apa. Saya kan juga ini kan menjadi sambatan masyarakat itu banyak, Mbak ya. Contoh lapangan sepak bola, atau lapangan voli itu kan tidak ada dalam program, Mbak. Iya. Terus juga yang banyak juga terkait seragam biasanya ibu-ibu muslimat, fatayat, untuk pengajian ya biasanya. Pengajian itu kan juga sekarang tidak ada. Iya. Dan juga tadi saya ketemu kepala desa minta ambulan itu kan juga sekarang tidak ada. Tetapi itu kan menjadi kemasan yang saya sampaikan kepada Sekwan nanti seperti apa bisa dirubah nggak ini, karena ini benar-benar aspirasi dari masyarakat. Nah seperti itu. Jadi kita harus berpikir dan memberikan solusi, karena juga kalau misal ambulan itu sangat penting. Malah kata Ibu Kepala Desa itu mobil pribadi katanya yang dipakai itu, dan mobil pribadi kan tidak standar. Nggak semua orang juga punya ya Mas. Tidak semua punya, desa tidak semua punya. Nah itu kan kita memikirkan juga. Nah itu juga penting sih Mas ya, kalau ambulannya. Nah, sangat penting sekali. Nah itu kan salah satu sinergi atau kontribusi dari masyarakat dalam pembangunan daerah, sosial ekonominya seperti itu juga, terkait UMKM juga. Kita kan UMKM itu kan perlu adanya pelatihan. Sekarang ini kan dengan zamannya digital, kita itu tidak bisa jualan tapi tanpa ada inovasi yang kreativitas. Tidak bisa. Sekarang kita lihat saja setiap pagi, mungkin Mbak Rara juga mungkin kayaknya bangun tidur yang dilihat handphone. Apalagi sekarang ada hari-hari cantik, diskon di TikTok dan sebagainya, pasti dilihat, cuma dikeranjangin aja. Iya, dikeranjangin aja. Oleh karena itu UMKM itu harus kreatif juga dengan media sosial. Saya bilang kepada anak muda itu dibantu. Kalau misal UMKM itu tidak bisa, ya harus cari tandem, minimal memasarkan. Tetapi kan ini juga ekonomis juga, yang memasarkan juga kan dapat fee namanya, dapat influencer, iya, konten kreator gitu ya. Nah di situ kan teman-teman itu kan ya sekali lagi harus kreatif. Nah seperti itu Mbak Rara. Kalau selain membuat kayak forum yang Mas sampaikan tadi, kayak tadi kan Mas bilang pengaduan masyarakat itu biasanya dilakukan ketika ada forum-forum musyawarah, kemudian pas sosialisasi gitu. Tapi selain itu Mas Novel punya nggak kayak link atau misalnya sekarang kan digital itu kan ya Mas ya, dunia digital, apakah punya form atau apa gitu? Sebenarnya enggak sih, Mbak. Atau grup mungkin? Kalau grup banyak sekali. Kalau banyak. Gak lemot Mas HP-nya? Ya enggak sih. Enggak, gini, sederhana aja, Mbak. Jadi kalau saya itu memang saya sampaikan ketika setiap ketemu ke saya itu ada rumah aspirasi Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Tapi itu bertemu sama staf saya yang akan mencatat. Kalau pengen ketemu saya Sabtu atau Minggu di kantor juga, di kantor. Tetapi banyak juga aspirasi itu sekali lagi melalui media sosial, Kita itu kan bukan hanya yang kita kenal saja, tapi intinya kuncinya adalah masyarakat. Masyarakat. Nah, seperti itu, Mbak Rara. Soalnya kan banyak. Probolinggo berapa jumlah masyarakatnya? Pasuruan berapa? Banyak. Kalau dikenalin satu persatu juga susah. Susah, tapi kita kan di Dapil Probolinggo Pasuruan itu ada 9 anggota dewan. Pastinya kita kan
perlu sinergi juga. Dan juga di kabupaten itu juga ada juga kita juga bisa minta tolong. Jadi ya perlu komunikasi lah, Mbak. Intinya untuk kepentingan masyarakat. Baik. Seperti itu. Kalau kita balik lagi ke peran dari DPRD, Mas, terkait pengawasan, gitu Iya. kan. Ini bagaimana Komisi A menjamin bahwa bantuan sosial itu tidak bocor atau tidak disalahgunakan? Karena kan akhir-akhir ini banyak media sosial itu yang memviralkan gitu kan. Kalau bansos ini ada stikernya di rumah warga, tapi warganya tuh punya mobil, rumahnya bagus, tapi mereka dapat bansos, itu kan disalahgunakan gitu. Nah, itu Mbak ya, itu yang juga menjadi aspirasi masyarakat. Saya ambil contoh, saya tidak menyebutkan adalah di kepala desa, di desa tertentu, itu misal bantuan BLT atau bansos. Yang menerima itu katanya hanya keluarga-keluarga sendiri, orang-orang terdekat katanya. Malah Mas, saya ini lebih tidak punya dan sebagainya. Nah itu kan kita lagi-lagi Mbak ya, kita itu kan terbatas sama kewenangan. Misal itu bantuan dari kementerian, dari sosial. Nah kita kan harus koordinasi dulu. Inilah harus dirubah, tidak tepat sasaran. Nah seperti itu. Kita kan terbatas kewenangan Mbak. Tidak bisa langsung namanya eksekusi. Kamu salah, harus nggak bisa Mbak. Tapi kita butuh yang namanya koordinasi, komunikasi yang memang itu adalah yang memiliki kewenangan. Nah seperti itu Mbak Rara. Banyak Mbak laporan itu, Mas, iku loh dua mobil kok dapat bantuan. Nah, banyak itu. loh Mas. Banyak. Perasaan itu dari dulu kok sampai sekarang masih ada terus ya Mas ya. Nah, itu Syukur nggak, Mas, untuk dinas terkait kenapa? untuk penyaluran bantuan Iya, yang dari Dewan. Yang pasti kita itu kan sebagai dewan itu aspirasi. Kita kan panggil lah yang berwenang di situ. Itulah salah. Coba minta tolong. Ya memang itu kan lagi-lagi ya. Kita kan hanya bisa menegur dan menyampaikan saja. Tetapi alhamdulillah ada yang terrealisasi, ada yang masih belum. Katanya proses dan sebagainya. Karena kan tercantumnya NIK atau KTP itu di pusat katanya, seperti itu Mbak Rara. 2026 janganlah ada oknum-oknum kayak gitu lagi Tapi ya Mas. dengan viralnya kemarin itu kan salah satu formulasi sih Iya. yang terkait tempelan itu. Iya. Nah semoga dengan adanya itu mengurangi. Ya, Mengurangi. Masyarakatnya sadar juga ya. Iya. Kalau bukan emang masyarakatnya oknumnya yang oknumnya. sadar. Jadi kalau memang mereka sudah punya mobil dan benar-benar mampu, ya sudah harus rela dan ikhlas. Tapi siapa sih yang nggak mau dikasih duit atau beras gitu kan? Saya sendiri juga mau. Iya. Berarti harus sadar diri ya orang-orang ini, jangan sampai memakan yang bukan haknya. Iya, benar. Gitu kan. Benar. Mending kita kasih daripada kita Iya, ambil. benar-benar. Nanti rezekinya nambah-nambah kan. Menjelang pemilu ini Mas, ini ada kekhawatiran nggak dari program pro rakyat yang terjadi? Kan banyak sekali programnya kayak sekolah rakyat, terus bansosnya itu juga yang kemarin sempat rame di yang diberitakan gitu kan, serentak kan itu kalau nggak salah kemarin tuh yang pengambilannya di kantor pos kemarin itu. Kalau bansos itu menjelang pemilu tadi, apa setelah pemilu? Untuk mendekati pemilu, itu kan pasti banyak program yang pro rakyat. Nah ini ada kekhawatiran nggak kalau program ini Ditunggangi. nah dilanjutkan atau enggak? Itu kan pasti banyak yang pro kontra gitu. Kalau bahasa saya Mbak, kalau itu memang kita ikhtiar ya dilanjutkan. Tetapi kan sekarang ini tugas kita, PR kita itu adalah tepat sasaran. Nah, tepat sasaran. Jangan bahasa ditunggangi itu kalau mendekati pemilu itu malah salah sasarannya Banyak. Makin parah. Lebih parah. Malah dimanfaatin momennya kan. Momennya. Jadi itu yang sebenarnya Mbak, di masyarakat, mohon maaf masyarakat ke bawah itu sangat diharapkan sekali yang namanya bantuan itu. Malah mereka itu, Mas Noval, tidak ada ya bantuan dari Mas Noval terkait sama seperti ini tanpa melalui, mohon maaf tanpa melalui kepala desa. Saya bilang, Soalnya udah trauma iya, mungkin. saya bilang ada. Ini ada dari Kesbangpol. Kemarin saya alhamdulillah bagi-bagi sembako juga
sama kemarin dari dinas apa saya lupa ya. Diskominfo. Diskominfo. Kita juga bagi-bagi sembako ke peserta dan juga peserta mendapatkan pelatihan dapat sembako. Yang datang dapat sembako berarti. Dapat sembako, pulangnya dapat sembako, dapat pelatihan. Dapat ilmu, ya. dapat rezeki sembako. Seperti itu, Mbak Rara. Oke, berarti jangan dimanfaatin untuk momen-momen menjelang menjelang pemilu. Semoga program-program yang bagus dan bermanfaat untuk masyarakat tetap berlanjut ya Mas ya, dan pastinya tepat sasaran. Okay. Baik, ini kalau ngomongin tentang pesan dari Mas Novel sendiri dari Komisi A kepada Kepala OPD dan juga masyarakat, apakah itu? Yang pastinya OPD, legislatif juga anggota dewan, artinya kita ini kan sangat dibutuhkan, harapannya masyarakat itu kan luar biasa ke kita. Yang pastinya kita satu visi, satu misi, sinergi untuk kemakmuran masyarakat. Dan harapannya ya sinergi itu terus kita sebagai kuping masyarakat yang paling dekat. Nah, jadi terkait OPD ya kita turun bareng lah dengan kuping kita sebagai wakil rakyat, seperti itu. Luar biasa, hari ini keren banget Mas Novel. Terima kasih untuk sedikit cerita dan banyak ilmunya yang Mas Novel sampaikan kepada kami. Semoga masyarakat di luar sana yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti ya Mas. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Novel yang sudah mampir ke podcast Kios Koran. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak podcast Kios Koran, kanal suara dari Titik Kreasi Production. Kami hadir sebagai ruang informasi yang independen, jujur dan pastinya mewakili suara rakyat. Tetap kritis, tetap terbuka, dan jangan berhenti membaca realitas. Salam dari kami, Podcast Kios Koran, karena kebenaran perlu tempat untuk bersuara. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.